Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah hadir dalam acara penyuluhan penyakit asam urat. Saya ada pantun nih buat Bapak dan Ibu. Makan bakso pakai kacang, porsi banyak habis sendiri. Tak kenal maka tak sayang, izinkan sayang perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indasari, NIM 20 14 40 117, Prodi Keperawatan Pangkal Pinang, tingkat 1. Nah, Bapak Ibu sudah tahu belum apa itu penyakit asam urat? Penyakit asam urat adalah peradangan pada sendi yang terjadi karena kadar asam urat di dalam tubuh yang terlalu tinggi. Penyakit ini merupakan salah satu jenis penyakit artritis atau radang sendi yang umum terjadi. Semua sendi di tubuh berisiko terkena asam urat, tetapi sendi yang paling sering terserang adalah jari tangan, lutut, pergelangan kaki, dan jari kaki. Pada kondisi normal, asam urat larut dalam darah dan keluar melalui urin. Tetapi, dalam kondisi tertentu, tubuh dapat menghasilkan asam urat dalam jumlah berlebih atau mengalami gangguan dalam membuang kelebihan asam urat, sehingga asam urat menumpuk dalam tubuh. Penumpukan asam urat akan membentuk kristal di sendi yang dapat memicu nyeri dan pembengkakan di berbagai sendi tubuh. Meski umumnya terbentuk di sendi, kristal asam urat juga bisa terbentuk di ginjal, saluran kemih. Kondisi tersebut dapat mengganggu fungsi ginjal atau menyebabkan batu saluran ginjal. Gejala penyakit asam urat. Gejala penyakit asam urat umumnya berupa nyeri sendi mendadak dalam waktu singkat atau akut, kemudian hilang dalam beberapa hari dan muncul lagi setelah 6 atau 12 bulan. Dalam beberapa kasus, penderita penyakit asam urat mengalami gejala kronis akibat serangan asam urat berulang yang terjadi dalam kurun waktu yang lama. Asam urat dibagi menjadi dua macam gejala, yaitu asam urat akut dan asam urat kronis. Pada asam urat akut, nyeri hanya terjadi pada satu atau beberapa sendi, seperti jempol kaki, lutut, atau pergelangan kaki. Gejala akan terasa parah selama 2 hari pertama dan bisa berlangsung hingga 10 hari. Umumnya penderita akan merasa nyeri hebat yang muncul mendadak saat malam hari. Selain itu, sendi yang terasa nyeri akan terlihat merah, bengkak, dan akan sangat sakit meski hanya tersentuh sedikit. Beberapa penderita asam urat akut juga mengalami demam selama nyeri menyerang. Sedangkan pada asam urat kronis, gejala yang muncul adalah nyeri disertai radang sendi yang terjadi berulang dan bisa mengakibatkan kerusakan sendi permanen, di mana sendi tidak bisa bergerak normal. Selain itu, ibu jari kaki nyeri juga terjadi pada banyak sendi di tubuh seperti siku, jari, dan pergelangan tangan serta tumit. Faktor penyebab penyakit asam urat. Beberapa faktor penyebab yang dapat memicu kenaikan kadar asam urat dalam darah seperti 1. Mempunyai riwayat penyakit asam urat pada anggota keluarga. 2. Baru saja mengalami cedera atau menjalani operasi. 3. Mengonsumsi makanan yang kandung purin tinggi seperti daging merah, jeroan hewan, dan beberapa jenis hidangan laut seperti ikan teri, sarden, kerang, atau tuna. 4. Mengonsumsi minuman beralkohol dan minuman tinggi gula. 5. Menggunakan obat seperti diuretik, aspirin, sisklosporin, dan beberapa obat kemoterapi. 6. Memiliki kondisi medis tertentu seperti diabetes, sindrom metabolik, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit tiroid, kolesterol tinggi, leukemia, anemia, sleep apnea, hipertensi, dan obesitas. Diagnosis penyakit asam urat. Untuk memperoleh diagnosis penyakit asam urat, dokter akan terlebih dahulu menanyakan riwayat penyakit pasien dan seberapa sering gejala muncul serta melihat lokasi sendi yang sakit. Setelah itu, pemeriksaan lanjutan akan dilakukan untuk memastikan adanya kristal pemicu nyeri pada persendian seperti 1. Tes darah. Tes darah dilakukan untuk mengukur kadar asam urat dan kreatinin dalam darah. Seorang dengan kadar asam urat dalam darah hingga 7 mg/dl dinilai sudah menderita penyakit asam urat. Namun demikian, tes ini tidak selalu dapat memastikan penyakit asam urat. Beberapa orang diketahui memiliki kadar asam urat tinggi, namun tidak menderita penyakit asam urat. Sebaliknya, ada orang yang memiliki gejala dan tanda penyakit asam urat meski kadar asam urat dalam darah normal. 2. Tes urin 24 jam. Prosedur ini dilakukan dengan memeriksa kadar asam urat dalam urin yang dikeluarkan pasien selama 24 jam. 3. Tes
cairan sendi. Prosedur ini mengambil cairan sinovial pada sendi yang sakit untuk diperiksa di bawah mikroskop. 4. Tes pencitraan. Pemeriksaan foto ronsen dapat dilakukan untuk mengetahui penyebab radang pada sendi, sedangkan USG dapat mendeteksi kristal asam urat pada sendi dan topi atau benjolan. 5. Dual energi CT scan. Pemeriksaan ini dapat mendeteksi kristal asam urat di sendi meski tidak terjadi peradangan. 6. Biopsi sinovial. Prosedur ini mengambil sebagian kecil jaringan membran sinovial di sekitar sendi yang terasa sakit untuk diperiksa di bawah mikroskop. Pengobatan penyakit asam urat. Penanganan penyakit asam urat adalah dengan pemberian obat-obat untuk meringankan gejala dan mencegah penyakit kambuh kembali. Jenis obat asam urat yang biasanya diresepkan dokter untuk menangani penyakit asam urat adalah colchicine atau obat anti-imitasi non-steroid. Pada pasien yang tidak bisa mengonsumsi kedua obat tersebut, dokter akan meresepkan kortikosteroid. Pada pasien yang mengalami beberapa kali serangan asam urat dalam setahun atau mengalami nyeri hebat akibat penyakit ini, dokter akan meresepkan obat lain untuk mencegah komplikasi. Jenis obat yang digunakan pada pasien di atas adalah allopurinol. Obat ini bekerja dengan menghambat produksi asam urat di tubuh. Jenis obat lain juga dapat diberikan adalah obat untuk meningkatkan pembuangan asam urat berlebih dari tubuh seperti probenecid. Pencegahan penyakit asam urat seperti 1. Menghindari makanan yang memiliki purin tinggi. 2. Perbanyak minum air putih. 3. Tidak mengonsumsi minuman beralkohol. 4. Minum kopi secukupnya. 5. Mengonsumsi buah yang memiliki antioksidan tinggi. 6. Menghindari obesitas. 7. Rutin berolahraga. Nah, Bapak dan Ibu sudah tahu kan apa itu penyakit asam urat, gejala penyakit asam urat, faktor penyebab penyakit asam urat, pengobatan asam urat, cara mencegah asam urat. Nah, ada pepatah yang mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka dari itu, ayo jaga kesehatan Bapak dan Ibu agar terhindar dari penyakit asam urat. Sekian dari penyuluhan dari saya. Jika ada saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.